Bab 1. Hening yang membawa petaka di jam pelajaran bahasa Inggris. Kalian tahu tidak? Ada pepatah yang bilang kalau petir itu tidak akan menyambar di tempat yang sama dua kali. Tapi bagi kami, trio tomat, pepatah itu hanyalah omong kosong belaka. Setelah tragedi Kening Bakpao di Kaya menabrak tiang bendera dan drama selokan Bimo yang aromanya masih terngiang-ngiang di ingatan, kami pikir nasib sial sudah bosan menghantui kami. Kami pikir, di hari Rabu yang cerah di kota Semarang ini, kami bisa bernapas lega dan menjalani hidup sebagai murid SMA yang normal. Tapi ternyata, Allah punya skenario komedi yang jauh lebih gila untuk kami, dan kali ini korbannya adalah si bongsor Bimo yang malang. Pagi itu, suasana di kelas kami terasa sangat mencekam. Bukan karena ada hantu, tapi karena saat itu adalah jam pelajaran bahasa Inggris bersama Ibu Ratna. Beliau adalah tipe guru yang kalau bicara suaranya sangat lembut tapi tatapannya bisa membuat nyali seekor singa pun menciut. Seluruh kelas hening. Hanya terdengar suara gesekan kapur di papan tulis dan suara kipas angin yang berputar malas di langit-langit kelas. Kami semua sedang fokus mengerjakan tugas mengarang dalam bahasa Inggris yang sangat memusingkan kepala. Aku duduk di barisan tengah, sementara Dika duduk di depanku dengan kening yang masih dibalut perban kecil sisa kemarin. Di sebelah kiriku, ada Bimo. Dia sedang berjuang keras dengan pensil 2B-nya. Dahinya berkerut-kerut seperti sedang memecahkan kode rahasia negara, padahal dia cuma sedang mencoba menerjemahkan kata "saya suka makan ayam" ke dalam bahasa Inggris. Aku bisa melihat keringat dingin mulai membasahi keras seragamnya yang ukurannya sebenarnya sudah agak kekecilan itu. Tepat di barisan depan Bimo, duduklah Vela. Vela adalah salah satu gadis paling cantik sekaligus paling ditakuti di sekolah kami. Dia adalah ketua tim pemandu sorak yang punya standar tinggi dalam segala hal. Vela hari itu memakai seragam yang sangat rapi, rambutnya diikat ekor kuda, dan dia duduk dengan posisi yang sangat tegak. Bagi Bimo, berada di dekat Vela adalah sebuah tekanan mental tersendiri. Bimo itu kalau sudah gugup, koordinasi tubuhnya langsung kacau balau. Kejadiannya sangat cepat namun terasa seperti gerak lambat di mataku. Bimo baru saja selesai menulis satu kalimat, lalu dia mencoba membetulkan posisi duduknya yang kurang nyaman. Saat dia menggerakkan badannya yang besar, sikunya tidak sengaja menyenggol pensil 2B kesayangannya yang terletak di pinggir meja. Pensil itu menggelinding dengan santai, seolah-olah memiliki nyawa sendiri, lalu jatuh ke lantai dengan bunyi yang sangat pelan namun terdengar jelas di tengah keheningan kelas. Tik! Pensil itu tidak berhenti di bawah meja Bimo. Dia terus menggelinding maju, melewati batas wilayah meja Bimo, dan berhenti tepat di bawah kursi yang diduduki oleh Vela. Bimo mematung. Dia melihat ke arah pensil itu dengan tatapan penuh keputusasaan. Dia butuh pensil itu untuk melanjutkan tugasnya. Tapi mengambilnya berarti dia harus merangkak ke arah wilayah kekuasaan Vela. Bimo melirik ke arahku dengan mata yang memelas, seolah-olah meminta bantuan lewat kontak batin. Aku hanya bisa mengedikan bahu, memberikan isyarat agar dia mengambilnya sendiri dengan hati-hati. Bimo menarik napas panjang. Dia mulai menurunkan tubuhnya perlahan dari kursi. Karena badannya yang besar dan ruang di bawah meja yang sempit, gerakan Bimo terlihat sangat kikuk, mirip seekor beruang yang mencoba masuk ke dalam lubang kelinci. Pelan-pelan, Bimo mulai merangkak ke lantai. Wajahnya sudah memerah, keringatnya semakin deras mengucur. Dia menjulurkan tangan kanannya ke depan, mencoba menjangkau pensil yang berada di dekat kaki kursi Vela. Posisi Vela saat itu sedang sedikit condong ke depan karena sedang fokus menulis, yang membuat bagian belakang rok seragamnya sedikit terangkat secara tidak sengaja. Dan disitulah bencana dimulai. Saat Bimo sudah dalam posisi merunduk sangat rendah dengan kepala hampir menyentuh lantai, matanya secara tidak sengaja terfokus pada celah di bawah meja Vela. Karena jarak yang sangat dekat dan sudut pandang yang tepat dari bawah, Bimo melihat sesuatu yang seharusnya tidak dia lihat. Dia melihat sekilas motif pakaian dalam milik Vela. Jantung Bimo pasti berhenti berdetak saat itu juga. Dia membeku di posisi merangkak dengan tangan masih menjulur ke depan. Matanya melotot, mulutnya menganga, dan otaknya mendadak macet total. Bimo bukan berniat mesum. Dia benar-benar murni terkejut karena tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu di tengah jam pelajaran bahasa Inggris yang suci ini. Namun, kejutan itu membuat sistem saraf Bimo mengalami kegagalan fungsi. Dia panik luar biasa. Dalam kepanikannya, dia mencoba segera menarik tubuhnya kembali ke belakang dengan gerakan yang sangat mendadak dan kasar.
Dia lupa kalau dia berada di ruang yang sangat sempit. Kepalanya menghantam bagian bawah mejanya sendiri dengan bunyi yang cukup keras. Duk! Rasa sakit di kepala dikombinasikan dengan rasa malu dan panik membuat Bimo kehilangan keseimbangan. Dia mencoba bertumpu pada kaki kursinya, tapi tangannya yang berkeringat malah terpleset. Tubuh besarnya terjungkal ke belakang dengan posisi yang sangat tidak menguntungkan. Beban tubuhnya yang berat menghantam lantai kelas dengan keras. Brak! Seluruh kelas langsung menoleh ke arah sumber suara. Ibu Ratna berhenti menulis di papan tulis dan menatap tajam ke arah Bimo yang sekarang sedang terlentang di lantai dengan posisi kaki yang masih tersangkut di kolong meja. Vela pun menoleh ke belakang dengan wajah yang penuh tanda tanya dan sedikit rasa terkejut. Bimo, kamu sedang apa di bawah sana? Tanya Ibu Ratna dengan nada suara yang mulai meninggi. Bimo mencoba untuk segera berdiri dengan gerakan yang sangat terburu-buru. Dia merasa seolah-olah seluruh mata di kelas sedang menghakiminya. Dia menarik tubuhnya dengan paksa agar bisa segera duduk kembali di kursinya. Namun, ada satu hal yang tidak diperhitungkan oleh Bimo, yaitu kekuatan kain celana seragam sekolahnya yang sudah mulai menipis karena sering dipakai dan tergesek. Saat dia menarik tubuhnya dengan paksa sambil posisi jongkok menuju berdiri, bagian pantat celananya tersangkut di sebuah baut kecil yang menonjol di kaki meja besi miliknya. Dan di tengah keheningan kelas yang baru saja mereda dari suara jatuh tadi, terdengar sebuah bunyi yang sangat mematikan. Sreet. Bunyi robekan kain itu sangat panjang dan sangat jelas. Aku bisa melihat ekspresi Bimo yang langsung membeku seketika. Dia berhenti bergerak. Tangannya masih memegangi pinggiran meja, dan wajahnya berubah menjadi warna ungu yang paling pekat yang pernah aku lihat. Aku, yang duduk tepat di sebelahnya, bisa melihat dengan jelas bahwa celana seragam Bimo telah robek sempurna tepat di bagian tengah pantatnya, menampakkan celana dalam bermotif kartun miliknya yang sangat tidak sesuai dengan usianya sebagai anak SMA. Ya Allah, bisikku pelan sambil menutup mulut dengan tangan. Aku tahu, detik ini juga, hidup Bimo sebagai murid yang tenang telah berakhir. Dia baru saja mengalami kesialan bertubi-tubi yang akan diingat sampai cucunya lahir nanti. Bab 2. Detik-detik penampakan yang tidak diinginkan. Suara robekan itu seolah-olah menghentikan aliran waktu di kelas bahasa Inggris kami. Hening yang tercipta setelah bunyi sreet itu jauh lebih mengerikan daripada saat Ibu Ratna sedang marah besar. Aku bisa melihat Bimo masih mematung dalam posisi setengah berdiri. Tangannya mencengkeram pinggiran meja dengan sangat kuat sampai buku jari-jarinya memutih. Wajah Bimo yang tadinya merah padam, kini berubah menjadi pucat pasi, lalu perlahan-lahan berubah menjadi warna ungu tua. Dia seolah-olah baru saja melihat malaikat maut sedang berdiri di pojok kelas sambil membawa surat peringatan. Aku bisa merasakan aura kepanikan yang luar biasa terpancar dari tubuh Bimo. Masalahnya, angin dari kipas angin di langit-langit kelas berhembus cukup kencang, dan Bimo bisa merasakan sensasi dingin yang sangat asing di bagian belakang tubuhnya. Udara segar itu masuk tanpa permisi melalui celah yang baru saja tercipta, memberikan tanda nyata bahwa pertahanan terakhirnya telah jebrol. Bimo mencoba merapatkan bokongnya, tapi setiap kali dia bergerak sedikit saja, suara gesekan kain yang tersangkut di baut meja kembali terdengar, mengancam akan memperlebar jalur bencana itu. Bimo, kenapa kamu masih diam di situ? Saya suruh berdiri, bukan jadi patung selamat datang, tegur Ibu Ratna dengan nada suara yang mulai tidak sabar. Beliau berjalan mendekat, langkah sepatunya yang berbunyi tuk-tuk-tuk terdengar seperti hitungan mundur menuju ledakan besar. Ibu, Ibu, saya rasa, celana saya sedang mengalami musibah, jawab Bimo dengan suara yang sangat bergetar, hampir menyerupai suara kambing yang sedang kedinginan. Vela yang duduk tepat di depan Bimo, akhirnya tidak tahan untuk tidak menoleh. Dia melihat posisi Bimo yang sangat aneh, setengah jongkok dan terlihat sangat tersiksa. Vela sepertinya merasa ada yang tidak beres, apalagi dia baru saja memergoki Bimo merangkak di bawah mejanya. Pikiran Vela pasti sudah kemana-mana, antara curiga kalau Bimo baru saja melakukan hal yang tidak sopan atau memang ada kejadian konyol yang menimpanya. Bimo, kamu tadi di bawah kursi aku ngapain sih? Kok mukanya sampai kayak orang mau pingsan gitu? Tanya Vela dengan nada ketus yang bercampur dengan rasa penasaran yang tinggi. Seluruh kelas sekarang sudah tidak lagi fokus pada tugas mengarang bahasa Inggris. Mereka semua, termasuk Dika yang ada di barisan depan, sudah menoleh ke arah Bimo dengan wajah yang penuh tanda tanya. Dika yang sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mencoba mengintip dari bawah mejanya sendiri.
Begitu dia melihat sepotong kain abu-abu yang menjuntai di bagian belakang celana Bimo, matanya langsung membelalak lebar. Dika menutup mulutnya dengan kedua tangan. Pundaknya mulai berguncang hebat. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan dia tahu kalau harga diri sahabatnya sedang berada di ujung tanduk. Bimo, berdiri yang tegak. Jangan bikin saya marah. Perintah Ibu Ratna yang sekarang sudah berdiri tepat di samping meja Bimo. Beliau melihat ke arah tangan Bimo yang masih memegangi meja. Dengan sisa-sisa keberanian yang dia punya, dan sambil merapal doa dalam hati agar ada gempa bumi mendadak yang membatalkan jam pelajaran ini, Bimo akhirnya mulai berdiri secara perlahan-lahan. Dia mencoba menarik badannya ke atas, tapi baut meja itu masih menyangkut di serat kain celananya. Dan tepat saat Bimo berdiri tegak sepenuhnya, kain itu tertarik paksa untuk terakhir kalinya. Sreet. Kali ini robekannya benar-benar sempurna, memanjang dari pinggang sampai ke bawah. Dan di sanalah, di tengah-tengah kain seragam sekolah yang koyak itu, muncul sebuah warna kuning terang yang sangat kontras. Sebuah motif kain bergambar wajah kotak dengan mata besar dan senyuman dua gigi kelinci yang sangat lebar muncul ke permukaan. Ya Allah! SpongeBob SquarePants yang sedang tertawa bahagia terlihat dengan sangat jelas di bagian pantat Bimo, seolah-olah karakter kartun itu memang sedang mengejek nasib sial kami semua. Seluruh kelas mendadak hening selama 1 detik, seolah-olah otak mereka sedang memproses pemandangan yang sangat tidak sinkron ini. Seorang siswa SMA yang badannya besar, baru saja merobek celananya di depan gadis paling cantik di sekolah, dan di baliknya ada rahasia kuning yang sangat kekanak-kanakan. Dan dalam hitungan detik berikutnya, ledakan tawa yang paling dahsyat pun pecah, membawa kita masuk ke dalam puncak penderitaan Bimo. Bab 3. SpongeBob yang tertawa di tengah penderitaan. Suasana kelas bahasa Inggris itu seketika berubah menjadi arena sirkus yang paling liar. Suara tawa teman-teman sekelasku pecah dengan nada yang bermacam-macam. Ada yang tertawa sampai terbatuk-batuk, ada yang memukul-mukul meja dengan histeris, bahkan si ketua kelas yang biasanya paling kalem pun sampai harus melepas kacamatanya karena matanya berair menahan tawa. Aku melihat Bimo masih berdiri kaku. Tangannya mencengkeram pinggiran meja seolah-olah itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang tersisa di dunia ini. Wajahnya bukan lagi ungu, tapi sudah mencapai warna yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, antara hitam karena malu dan merah karena panik yang luar biasa. Masalahnya bukan hanya pada robekan celana itu, tapi pada apa yang ada di baliknya. SpongeBob berbahan kaos kuning itu seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Karena posisi robekan yang tepat di tengah, wajah SpongeBob yang sedang tertawa lebar dengan dua gigi kelinci menonjol itu terlihat sangat jelas. Seakan-akan karakter kartun itu sedang ikut merayakan kehancuran harga diri Bimo di depan seluruh penghuni kelas. Setiap kali Bimo mencoba bergerak sedikit untuk menutupi robekan itu, wajah SpongeBob itu justru terlihat seperti sedang mengedipkan mata ke arah teman-teman kami yang duduk di barisan belakang. Ya Allah, Bimo, kamu ini sudah SMA tapi masih pakai SpongeBob. Teriak salah satu teman kami dari pojok belakang sambil tertawa terpingkal-pingkal. Vela, yang tadinya menatap dengan penuh kecurigaan karena mengira Bimo sedang melakukan aksi mesum di bawah mejanya, sekarang malah terdiam 1000 bahasa. Wajahnya yang cantik itu berubah menjadi sangat aneh. Dia menutupi mulutnya dengan kedua tangan, bahunya berguncang hebat, dan matanya membelalak menatap ke arah sumber tawa semua orang. Aku bisa melihat Vela benar-benar sedang bertarung dengan dirinya sendiri, antara ingin marah karena merasa diintip atau ingin tertawa karena melihat pemandangan yang sangat tidak masuk akal itu. Namun, pada akhirnya, rasa geli menang telak. Vela pun ikut tertawa sampai kepalanya menunduk di atas meja. Ibu Ratna, guru kami yang paling ditakuti itu, berdiri mematung di samping meja Bimo. Aku melihat wajah beliau bergetar hebat. Beliau sedang mencoba sekuat tenaga untuk mempertahankan otoritas dan wibawanya sebagai guru yang disiplin. Beliau berkali-kali memperbaiki posisi kacamata, berdehem dengan sangat keras, dan memegang penggaris kayunya dengan erat. Namun, daya ledak komedi yang diciptakan oleh celana dalam SpongeBob Bimo itu terlalu kuat bahkan untuk seorang guru senior sekalipun. Bimo, kamu, segera ke UKS sekarang, perintah Ibu Ratna dengan suara yang tertahan. Beliau segera memalingkan wajah ke arah papan tulis. Namun aku bisa melihat bahu beliau juga ikut berguncang pelan. Beliau sepertinya sudah tidak sanggup lagi menatap pemandangan ajaib di hadapannya tanpa ikut meledak dalam tawa. Bimo tidak berani melangkah maju. Kalau dia berjalan ke arah pintu keluar, dia harus melewati barisan meja teman-temannya,
yang artinya SpongeBob di pantatnya itu akan melakukan tur keliling kelas untuk pamer wajah. Dia tetap membeku di tempatnya, menatapku dengan tatapan yang sangat memilukan, seolah-olah sedang meminta aku untuk membunuhnya saat itu juga agar rasa malu ini berakhir. "Raka, tolong aku," bisik Bimo dengan suara yang sangat lirih, hampir mirip rintihan makhluk halus yang sedang tersiksa. Aku langsung sadar bahwa inilah saatnya bagi trio tomat untuk menunjukkan solidaritas tanpa batas. Meskipun aku sendiri sedang berjuang keras agar tidak ikut tertawa sampai pingsan, aku segera melepas jaket alma mater sekolahku. Aku berdiri dan segera melingkarkan jaket itu di pinggang Bimo, mengikat lengan jaketnya di bagian depan perut Bimo dengan sangat kuat agar jaket itu menjuntai menutupi bagian belakang tubuhnya yang sudah terbuka lebar itu. Dika, yang tadinya cuma bisa tertawa sambil memegangi perban di keningnya, sekarang ikut berdiri. Dia membantu merapikan jaket itu agar benar-benar menutupi seluruh area bencana. "Ayo Bim, jalan mundur saja kalau perlu. Kita keluar sekarang," bisik Dika sambil mencoba menahan tawanya yang masih tersisa. Dengan pengawalan ketat dariku di sebelah kiri dan Dika di sebelah kanan, Bimo mulai melangkah dengan sangat pelan dan kaku, mirip seperti penguin yang sedang mengalami radang sendi. Kami berjalan menyusuri lorong kelas menuju pintu keluar. Setiap langkah Bimo diiringi oleh sorakan dan tepuk tangan dari teman-teman sekelas yang sepertinya baru saja menyaksikan pertunjukan komedi terbaik tahun ini. Sampai di depan pintu kelas, kami berpapasan dengan Pak Sudir, guru bimbingan konseling yang kemarin menghukum kami di lapangan basket. Pak Sudir berhenti dan menatap kami bertiga dengan penuh keheranan. Beliau melihat aku dan Dika yang sedang memapah Bimo seolah-olah Bimo adalah korban kecelakaan berat. "Kalian lagi. Sekarang ada apa lagi? Bimo, kenapa itu jalannya seperti orang habis disunat?" tanya Pak Sudir sambil mengerutkan dahi. Pak." Bimo mengalami kegagalan struktural pada pakaian dinasnya. "Kami harus segera membawanya ke unit gawat darurat UKS untuk tindakan lebih lanjut," jawab Dika dengan istilah yang sok keren agar tidak perlu menjelaskan detail soal SpongeBob. Pak Sudir yang sudah hafal dengan tingkah kami, hanya bisa geleng-geleng kepala. "Ya sudah, bawa sana. Jangan bikin keributan lagi di UKS," ucap beliau sambil berlalu. Kami pun segera melesat menuju UKS secepat yang Bimo bisa. Begitu sampai di dalam ruang UKS yang sepi, Bimo langsung menjatuhkan dirinya ke atas salah satu kasur dengan posisi tengkurap. Dia membenamkan wajahnya di bantal dan mulai mengeluarkan suara erangan yang sangat menyedihkan. "Dunia sudah berakhir, Rak. Aku sudah tidak punya muka lagi buat ketemu Fla. Aku sudah tidak punya harga diri lagi di sekolah ini," rintih Bimo. "Sabar, Bim. Paling tidak sekarang semua orang tahu kalau kamu itu pecinta kartun yang setia. Itu kan nilai plus," canda Dika yang langsung disambut dengan lemparan sepatu dari Bimo. Masalahnya sekarang adalah bagaimana Bimo bisa pulang. Dia tidak mungkin berjalan keluar gerbang sekolah dengan celana yang robek sepanjang itu, meskipun sudah ditutupi jaket. Kalau bapaknya tahu kejadian ini, apalagi Bapak Bimo yang sangat disiplin itu, bisa habis dia dijadikan bahan ceramah selama 7 hari 7 malam. Bapak Bimo itu tipe orang yang menganggap bahwa seragam sekolah adalah kehormatan, dan merobeknya apalagi sampai memperlihatkan SpongeBob adalah sebuah penghinaan besar bagi nama baik keluarga. "Kita harus cari celana ganti, Rak. Tapi uang kita kan sudah habis buat bayar denda kerangka laboratorium dan beli jajanan di karnaval kemarin," kata Dika sambil memeriksa sakunya yang kosong. Aku berpikir keras. Alhamdulillah, aku teringat sesuatu. Aku punya celana olahraga cadangan yang aku simpan di dalam loker gimnastik sejak minggu lalu. Meskipun ukurannya mungkin akan sangat ketat di badan Bimo yang besar, tapi itu jauh lebih baik daripada harus pulang dengan kondisi terbuka seperti itu. "Dika, kamu jaga Bimo di sini. Jangan biarkan dia melakukan hal bodoh seperti mencoba menjahit celananya pakai staples UKS. Aku akan lari ke loker buat ambil celana olahraga," instruksiku. Aku pun segera berlari menuju area gedung olahraga. Sepanjang perjalanan, aku bisa mendengar bisik-bisik siswa lain yang sepertinya sudah mendengar berita viral tentang Bimo. Berita di sekolah kami memang menyebar lebih cepat daripada cahaya. Aku mendengar ada yang menyebutnya sebagai si Raja Kartun, dan ada juga yang menanyakan apakah SpongeBob-nya asli atau KW. Aku hanya bisa menghela napas, merasa sedih sekaligus ingin tertawa membayangkan nasib sahabatku itu. Setelah mengambil celana olahraga, aku kembali ke UKS. Bimo segera mengganti celananya dengan gerakan yang sangat terburu-buru.
Celana olahraga itu memang terlihat sangat ketat di kaki Bimo, membuatnya terlihat seperti seorang pegulat profesional yang salah kostum, tapi setidaknya bagian belakangnya sudah aman terlindungi. Kami memutuskan untuk pulang lebih awal dengan alasan sakit. Kami melewati gerbang sekolah dengan sangat hati-hati, menghindari kerumunan siswa lain. Kami naik angkot menuju ke arah rumah Bimo di daerah perumahan yang cukup tenang di Semarang Bawah. Sepanjang jalan di dalam angkot, Bimo hanya terdiam, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong seolah-olah dia baru saja kehilangan harta karun paling berharga dalam hidupnya. Sesampainya di depan rumah Bimo, jantung kami kembali berdegup kencang. Mobil Bapak Bimo sudah terparkir rapi di garasi. Itu artinya bapaknya sudah pulang lebih awal. Kami berjalan mengendap-endap menuju pintu samping, berharap bisa masuk tanpa terlihat. Namun, keberuntungan sepertinya memang sedang bermusuhan dengan kami hari ini. Begitu kami sampai di teras samping, pintu tiba-tiba terbuka. Bapak Bimo berdiri di sana dengan wajah yang sangat serius. Beliau melihat ke arah Bimo yang memakai celana olahraga yang sangat ketat, lalu melihat ke arah tangan Bimo yang sedang menenteng celana seragamnya yang sudah hancur itu. "Bimo, ngapain kamu pulang pakai celana begitu? Dan itu celana seragam kamu kenapa berantakan seperti habis dicakar harimau?" tanya Bapak Bimo dengan nada suara yang menggelegar, khas suara pensiunan pegawai bank yang sedang mengaudit kesalahan laporan keuangan. Bimo menelan ludah dengan susah payah. Bapak, tadi di sekolah ada simulasi gempa bumi, terus saya terjepit di antara meja dan kursi saat mencoba menyelamatkan diri, jawab Bimo dengan alasan yang paling masuk akal yang bisa dipikirkan oleh otaknya yang sedang stres. Bapak Bimo mendekat, beliau mengambil celana seragam itu dari tangan Bimo dan memperhatikannya dengan teliti. Gempa bumi macam apa yang bisa merobek celana tepat di bagian tengah seperti ini? Dan kenapa ada bau minyak kayu putih yang sangat menyengat di celana ini? Bimo, jangan bohong sama Bapak. Bimo akhirnya tidak tahan lagi. Dia mulai menceritakan semuanya, dari mulai pensil yang jatuh, kejadian di bawah meja Vela, hingga SpongeBob yang tertawa di tengah kelas. Bapak Bimo mendengarkan dengan wajah yang awalnya sangat keras, namun perlahan-lahan raut wajah beliau berubah. Beliau memegangi dahinya, lalu duduk di kursi teras dengan napas yang berat. "Ya Allah, Bimo, Bapak sudah bilang berkali-kali, kalau beli celana dalam itu yang polos saja, jangan yang aneh-aneh. Sekarang kamu lihat akibatnya. Kamu bukan cuma bikin malu diri sendiri, tapi Bapak juga malu kalau ditanya orang tua Vela nanti. Kamu tahu tidak, bapaknya Vela itu teman kantor Bapak dulu," ucap Bapak Bimo sambil menggelengkan kepala. Bapak Bimo kemudian menoleh ke arahku dan Dika. "Kalian berdua, terima kasih sudah bantu Bimo. Tapi tolong, lain kali jangan biarkan dia melakukan aksi akrobatik di bawah meja perempuan lagi. Masuk sekarang, Bimo. Bapak tidak mau lihat muka SpongeBob kamu itu lagi hari ini. Kamu dihukum tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh nonton kartun selama 1 bulan. Kami bertiga hanya bisa menunduk pasrah." Bimo masuk ke dalam rumah dengan langkah yang sangat gontai. Aku dan Dika berpamitan kepada Bapak Bimo dengan rasa takut yang masih tersisa. Kami berjalan menjauhi rumah Bimo dengan perasaan yang sangat campur aduk. "Rak, kayaknya trio tomat ini benar-benar sudah jadi legenda kesialan di Semarang," gumam Dika sambil mengusap keningnya yang masih diperban. Aku hanya tersenyum tipis. "Mungkin benar, Dik. Tapi setidaknya hidup kita tidak pernah membosankan. Siapa yang sangka kalau di jam pelajaran bahasa Inggris kita bisa melihat SpongeBob tertawa di tengah kelas. Aku yakin besok bakal ada cerita baru lagi." Kami pun berpisah di persimpangan jalan, masing-masing membawa kenangan tentang hari yang sangat memalukan namun juga sangat luar biasa ini. Aku berjalan pulang sambil membayangkan apa yang akan dikatakan teman-teman di sekolah besok. Satu hal yang pasti, nama Bimo dan SpongeBob akan menjadi satu kesatuan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dalam sejarah panjang persahabatan kami sebagai trio tomat.